Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, transformasi yang luar biasa terjadi ketika kita hidup dengan murah hati di setiap bidang kehidupan kita. Cengkeraman materialisme mulai hancur dan hati kita akan menjadi lebih besar. Tetapi sesuatu yang lebih besar terjadi, yaitu ketika kita sungguh-sungguh rela memberi, kita menjadi seperti Kristus. Seperti apakah Kristus? Salah satu ciri khasnya adalah kemurahan hatinya yang luar biasa, berlimpah dan sangat radikal. Segala sesuatu yang kita miliki, udara, air, kehidupan kita, mulai dari otak, detak jantung kita, bahkan juga bakat dan kesempatan kita, serta hubungan, relasi kita dan juga harta benda kita adalah anugerah sepenuhnya dari kemurahan hati Tuhan. Bahkan tanpa kemurahan hati Tuhan, kita tidak akan memiliki apapun. Tuhan Yesus adalah teladan utama kemurahan hati. Alkitab berkata, kamu mengenal kemurahan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekaya apapun ia memberikan semuanya untuk kita. Dalam satu tindakan ia menjadi miskin dan kita menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memiliki segala kemuliaan surga. Tetapi dia melepaskan dan datang ke dunia untuk dilahirkan dalam keluarga miskin di sebuah kandang. Itu adalah keadaan terendah yang dapat dialami seseorang. Mengapa? Dia melakukan semuanya itu. Ia tahu tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Ia melakukannya untuk kita. Dan itu adalah tindakan kemurahan hati yang paling utama. Karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi mengapa Tuhan ingin kita hidup dengan murah hati? Karena Tuhan ingin kita menjadi seperti Dia. Dan itu berarti Tuhan ingin kita menjadi murah hati. Efesus 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu jadilah peniru Allah sebagai anak-anak yang dikasihinya, dan hiduplah dalam kasih seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum dan kurban kepada Allah. Tuhan tidak menempatkan kita di bumi untuk hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi sebaliknya Tuhan menempatkan kita di sini untuk belajar bagaimana menjadi tidak egois, bagaimana kita berfokus pada orang lain, bagaimana Tuhan menciptakan kita untuk mencerminkan karakternya. Bagaimana kita meniru kemurahan hati Yesus hari ini? Setiap kali kita bermurah hati dengan waktu, kita bermurah hati tentang keuangan kita bermurah hati dengan pengaruh kita atau kasih kita mulai semakin menyerupai Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan menolong kami. Ajar kami Tuhan untuk bermurah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.